Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi berikutnya adalah tentang variabel dan tipe data. Masih di bahasa C++ ya. Oke, variabel. Apa itu variabel? Variabel itu adalah sebuah identitas atau nama yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Jadi contohnya nanti ada sebuah variabel, misalkan variabelnya nama. Ya, kemudian dia punya nilainya misalkan Yogi, kayak gitu ya. Kemudian ada variabel kelas, ya, namanya kelas, kemudian nilainya misalkan 10 TKJ, seperti itu ya. Jadi variabel itu adalah sebuah nama yang digunakan untuk menampung sebuah nilai. Nantinya nilai yang ada di dalam variabel tersebut bisa kita manipulasi, ya, nilainya tidak tetap, bisa kita rubah, bisa juga nilainya kita input secara sendiri-sendiri. Jadi nilainya bisa kita atur dari awal, ya, atau nilainya kita masukkan ketika kita menginput di waktu program itu dijalankan. Oke. Untuk yang hari ini kita coba memanipulasi variabel dan tipe data dengan nilai yang sudah kita tentukan dari awal, ya. Untuk di pertemuan berikutnya kita akan memanipulasi variabel dan tipe data dengan memasukkan nilai saat program dijalankan. Tipe data adalah jenis data yang digunakan oleh variabel. Contohnya kayak tadi ya, ibu punya variabelnya nama, kemudian isinya Yogi. Nah, Yogi ini jenis datanya adalah teks, ya, maka tipe data yang digunakan adalah berbeda dengan data jika bentuknya adalah angka, ya. Angka juga beda lagi kalau dia berupa angka yang digunakan atau dimanipulasi nanti untuk dihitung, angka yang sekedar simbol misalkan seperti 10 TKJ, ya. Kemudian angka yang berupa tanggal. Ada beberapa jenis tipe data. Oke, sudah ada banyak, tapi yang ingin ibu jelaskan beberapa di sini seperti integer. Integer adalah berupa angka. Kalau datanya berupa angka, maka kita gunakan integer. Tapi tidak semua angka kita gunakan tipe data integer. Contohnya nomor telepon, kemudian tinggi badan, bisa tinggi badan masih bisa digunakan untuk dihitung, ya. Yang tidak bisa dipakai biasanya nomor telepon, nomor rumah, atau nomor kendaraan, ya, karena itu biasanya hanya berupa data serial number, ya, bukan data yang akan dimanipulasi untuk dihitung. Contohnya panjangnya 15, tingginya 20, maka kita bisa cari lebarnya dengan cara apa? Panjang kali lebar. Nah, kalau nanti kita menggunakan operasi hitung seperti itu, baru tipe datanya integer. Tapi kalau kita mendata misalkan namanya si A, nomor teleponnya sekian. Nah, nomor telepon itu nggak bisa pakai tipe data integer, ya, karena dia berupa serial. Kalau kalian menggunakan integer, nomor telepon itu kan selalu diawali dengan angka 0, ya, sedangkan dalam perhitungan angka 0 di awal itu dianggap tidak ada. Maka kalau kalian gunakan integer, biasanya 0-nya tidak akan terbawa. Yang berikutnya adalah char atau karakter. Karakter ini seperti huruf satuan. Misalkan kodenya adalah A, ya. Ketika kita hanya menuliskan kode A, maka dia gunakanlah yang char atau karakter. Tapi bagaimana kalau misalkan nama? Kita gunakan string karena dia berupa kumpulan karakter, ya.
Jadi kalau cuma satu karakter aja kalian gunakan char, kalau lebih dari beberapa karakter kalian gunakan string. Kemudian bool atau boolean ini adalah true or false. Ya, jadi kalau misalkan ada kondisi benar atau salah atau kondisi berulang, itu menggunakan kondisi berulang. Kondisi benar atau salah ya. Jadi misalkan ada pertanyaan misalkan akan lanjut atau tidak, atau gitu, akan dikosongkan atau tidak, ya ada dua pilihan di sana, maka dia menggunakan true or false. Oke, the last adalah float and double. Nah, ini salah satu ya, kalian tulisnya bisa float, bisa double. Float atau double ini merupakan data pecahan. Ya, bedanya apa? Beda di jumlah data yang bisa dimasukkan ya. Kalau double dia lebih banyak dibandingkan float ya. Oke, ini adalah contoh dari pengetikan programnya. Ibu mulai dengan mengetikkan listnya seperti yang tadi dicontohkan. Oke, ini list yang pertama integer KKM sama dengan 85. Oke, kalau menggunakan integer kita nggak pakai tanda kutip 2 ya, jadi integer 85, 85-nya tidak diberikan imbuhan titik atau tanda petik di atasnya, jadi biarkan aja ya. Kemudian di bawah cout nilai KKM mapel dasar pemrograman. Nah, terus ada tanda kurung lebih kecil lagi, kemudian dibu ketikan KKM. Nah, KKM di sini fungsinya adalah dia memanggil nilai yang ada di atas. Jadi KKM ini si variabelnya. Ya, 85 itu nilainya, integer itu adalah tipe datanya. Ya, jadi Ibu panggil variabel KKM yang sudah diisi nilai 85. Seperti itu. Ibu jalankan programnya, tampilannya seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Setelah integer, Ibu mulai lagi dengan float. Ya, float itu adalah tipe data berupa desimal. Oke, variabelnya adalah rata-rata, nilainya 90,5. Nah, koma di sini menggunakan tanda titik ya. Dan sama seperti integer tadi, untuk float nilainya tidak diapit tanda petik. Jadi ditulisnya biasa, kemudian ditutup dengan titik koma. Ya. Variabel rata-rata tipe datanya float, nilainya 90,6. Kemudian Ibu coba panggil cout nilai rata-rata kelas. Nah, Ibu panggil, yang dipanggil adalah nama variabelnya. Variabelnya adalah rata-rata. Kah? Ibu tuliskan. Oh iya, Ibu lupa. Di dalam pemrograman penulisan tanda strip tidak dibenarkan ya. Dia menggunakan tanda underscore. Jadi Ibu ganti tadi. Oke. Rata-rata. Nah, kalau benar di situ suka ada tampilan yang muncul ya. Nah, itu berarti variabelnya terdeteksi. Kalau nggak muncul berarti penulisan variabelnya salah. Kita tinggal panggil variabelnya rata-rata, otomatis nanti nilai yang sudah kita masukkan ke dalam variabel akan keluar. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya ya, itu masih menyatu. Oke, supaya tidak menyatu dan pindah ke bawah, Ibu tambah fungsi /n.
Kita lanjut ya dengan char. Char itu adalah tipe data berupa karakter. Ya. Penulisan karakter diberikan tanda kutip 1 ya. Jadi beda dengan penulisan integer dan float yang tidak diimbuhi tanda apapun. Kalau penulisan karakter diberi tanda kutip 1 di dalam nilainya ya. Di sini Bu nilainya adalah C. Oke. Gunakan tanda kutip 1 ya di awal dan di akhir. Kemudian kita panggil cout nilai. Oke, kode mata pelajaran. Apa yang kurang? Nah, ini dia yang kurang. Kita kurang menuliskan nama variabelnya. Ya, jadi yang nama variabel itu penting, jangan sampai lupa. Kalau lupa, kita nggak bisa panggil variabelnya ya, nggak bisa panggil nilainya. Oke, kita cek lagi hasilnya. Langsung aja Ibu lanjutkan dulu dengan string, nanti kita cobanya sekalian terakhir. Tipe data string, beda dengan char ya. Oke, kita berikan nama variabelnya kelas, kemudian nilainya. Nah, di sini kalau menggunakan string, kita menggunakan 2 tanda kutip untuk nilainya ya. Oke. Di dalam string spasi juga dihitung sebagai karakter ya. Jadi di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karakter ya, karena spasi di tengah dan di belakang. Oke, kita panggil programnya. Cout kelas. Oke. Oke, tugasnya adalah yang pertama, Ibu minta kalian tuliskan kembali coding tersebut ya. Untuk tugas pertama ini atau yang awal adalah ketikkan sama persis ya, tapi kelas, mapel, KKM, rata-rata silahkan boleh kalian ganti nilainya ya. Dan tambahkan lagi nama kalian di sana kalau bisa. Oke. Boleh namanya di awal, boleh nama kalian di akhir ya. Oke, itu dulu. Pastikan juga yang dikirim ke Ibu adalah
dua, satu berupa ketikan codingnya, satu berupa hasil akhirnya. Kalau ternyata selama kalian mengerjakan sudah diulang berkali-kali kok masih error, nggak masalah. Jangan kalian paksakan tampilan hasil jadi ya, yang ibu nggak tahu kalian edit dari mana. Tampilin aja apa adanya. Oh ternyata ada error bu, hasilnya nggak keluar seperti ini punya saya, nggak masalah ya, tetap akan ibu nilai ya. Bagi yang tidak punya aplikasinya, baik di laptop maupun di handphone, silahkan kalian tulis tangan, tetap dua, tulis tangan satu dalam bentuk coding, yang kedua tulis tangan dalam bentuk hasilnya akan seperti apa nanti kira-kira kalau dijalankan ya. Oke, yang berikutnya adalah, nah ini tampilan yang kedua ya, ini codingnya tidak ibu tampilkan, jadi kalian codingnya ketik manual, hasil akhir yang ibu inginkan kurang lebih ya, kurang lebih seperti yang di samping. Kalian boleh modifikasi sendiri, kalian boleh, itu kan ibu ada istilahnya hiasannya ya, garis bawahnya boleh kalian ganti simbolnya, silahkan ya. Yang pasti ibu mau ada di sini variabelnya adalah nama, nomor telepon, dan nilai. Tipe datanya antara string dan integer, dua itu saja. Oke. Nama nanti ganti dengan nama kalian. Nomor telepon boleh kalian ketikkan asal, silahkan, tidak harus nomor telepon kalian masing-masing. Nilai juga silahkan kalian edit sesuai dengan keinginan kalian ya. Oke, ini dulu tugas dari ibu untuk hari ini, silahkan dikerjakan. Buat yang masih harus remedial, remedialnya dikerjakan, ibu tunggu maksimal hari ini. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.